Al-bab tsani fi sholati. Bab yang kedua tentang salat. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Allah berfirman dalam kitabnya yang mulia, firman Allah, wa aqimus sholata, dan dirikanlah salat, wa atuz zakata, dan berikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Surat Al-Baqarah 43. Wa qala aidan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan Allah berfirman lagi, inna sholata, sesungguhnya salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Wa anzalallahu fi ba'di kutubihi, dan Allah turunkan di dalam sebagian kitab-kitabnya, Allah turunkan firman di dalam sebagian kitab-kitabnya, tarikus sholati mal'unun. Ini beratnya, orang yang meninggalkan sholat itu dilaknat oleh Allah. Tarikus sholati mal'unun, orang yang meninggalkan sholat itu dilaknat oleh Allah. Wajaruhu in radiya bihi mal'unun, tetangganya kalau dia ridho, dia kok nggak sholat, pada diam aja nggak ada yang negor, itu juga dilaknat oleh Allah. Tuh orang nggak sembahyang, ya. Dosa kita, tangga kita nggak sholat, diam aja kita. Ridho namanya, diam aja, nggak komenin, nggak ngomong apa, nggak negor, nggak apa. Bahkan ada yang bilang ya tuh sampai 40 rumah tuh kena di majelisannya gitu, 40 rumah kiri kanan depan belakang. Islam tapi nggak sholat. Kalau non muslim sih urusan dia, ini bang bukan ahlinya. Ya. Tetangga kita nggak sholat, kita diam aja, dilaknat itu kita, kebagian laknatnya. Ini orang jadi kena musibah satu daerah, gempa, longsor dan sebagainya, itu ada faktor itunya ada. Orang nggak sholat, orang nggak sholat itu efeknya luar biasa, benar-benar luar biasa itu. Ya. Nah kata Allah begini, laula anni hakamun adlun laqultu kullu man yakhruju min dhari mal'unun ila yaumil qiyamah. Jadi ada kewajiban kita negor ketika kita punya tetangga, apalagi saudara sendiri yang nggak sholat tuh anda sholat lah, supaya laknat tidak, iya supaya kita tidak terkena laknatnya. Itu ada orang cerita punya tetangga nggak sholat, asal mau subuh isi mobil, kerjaannya narik, mobil angkot, asal mau subuh udah bangun belum subuh isi mobil, jalan sembahyang, sampai pulang sembahyang masih isi mobil. Entar ada masih gelap-gelapan dikit sudah keluar buat sembahyang lagi. Begitu aja kata tiap hari. Bilangin udah, tegur udah, bagus kalau ditegur. Ya kalau nggak ditegur, ya kena laknat kita. Bagian juga kita. Sehingga Allah mengatakan begitu. Laula anni hakamun adlun laqultu kullu man yakhruju min dhahri mal'unun la yaumil qiyamah. Kata Allah, andaikan aku bukan apa? Andaikan aku bukan zat yang bijaksana lagi adil, kata Allah, andaikan aku bukan Tuhan yang bijaksana dan adil, maka niscaya aku akan mengatakan, kata Allah, setiap orang yang dilahirkan oleh dia itu, setiap orang yang dilahirkan oleh dia, orang yang gak sholat itu, maka apa? Maka itu dilaknat sampai hari kiamat, anak-anaknya semuanya, ya. Tapi untungnya Allah maha adil, Allah maha bijaksana, sehingga apa ya, dosa orang tuanya, kesalahan orang tuanya nggak sholat ya cukup di dianya, nggak usah kebawa-bawa anak dan yang lainnya. Itu ini Allah nih ya, itu punya tetangga nggak sholat bagiannya. Kemudian waruya inna imra'atan min bani Israil ja'at ila Musa alaihissalam faqalat ya Nabi Allah aznabtu dzanban aziman wa qad tubtu ila Allah ta'ala fad'ullaha ay yaghfira li dzambi wa yatubu alayya. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang perempuan Bani Israel pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, ada orang wadon, orang perempuan tapi Bani Israel. Ya emang kaumnya Nabi Musa orang Bani Israel ya. Seorang perempuan ini datang kepada Nabi Musa. Kemudian dia berkata, si perempuan itu, ya Nabi Allah aznabtu dzanban aziman. Wahai Nabi Allah, saya telah melakukan satu dosa yang besar.
tapi waqad tubtu ilallahi ta'ala, dan aku sudah bertaubat kepada Allah. Fada'ullaha ayaghfirali dzanbi wa yatubu alayya. Maka aku meminta kepada engkau, berdoalah engkau wahai Nabi Allah Musa, berdoalah kamu kepada Allah supaya Allah mengampuni dosaku dan menerima taubatku. Ini kata si perempuan tadi. Nah, mendengar itu Nabi Musa nanya, faqala laha Musa. Kemudian Musa bertanya kepada perempuan itu, wa ma dzambuki? Nah, dosamu apa emang yang kau perbuat? Itu kata si Musa begitu. Kamu berbuat dosa besar, memang apa yang kau lakukan? Qalat, menjawab si perempuan Bani Israil, ya Nabi Allah, zanaitu wa waladtu waladan wa qataltuhu. Ya Musa, saya telah berzina, kemudian saya hamil dan melahirkan seorang anak, dan anak itu saya bunuh. Benar loh, gede dosa itu. Udah zina, hamil, anaknya dibunuh lagi. Luar biasa kan. Nah, sekarang banyak begitu. Ya ada di Spiteng, bunuh. Sama seperti apa, menggugurkan kandungan dengan minum apa itu, pel itu, sehingga mati tuh. Ya aborsi itu dosanya luar biasa, karena malu, menanggung malu ya, perbuatan zinanya sampai hamil, kemudian anaknya dibunuh. Itu ya luar biasa dosanya. Lah mendengar jawaban begitu Nabi Musa marah dia. Qala Musa alaihissalam ukhruji ya fajirah. Itu Musa marah mendengar begitu. Dosanya apa? Berzina, melahirkan anak, anaknya dibunuh. Kata si Musa, ukhruji ya fajirah, keluar kamu wahai perempuan fajirah, cabul ya, perempuan yang apa, yang berkelakuan buruk, fajirah. Disuruh keluar dari rumahnya, li'allatan silanar minas sama'i fatahriqana bisyu'mika, supaya tidak turun api dari langit yang akan membakar kami, yang akan membakar saya sebab kelakuan burukmu, kata Musa. Akhirnya perempuan itu diomelin Nabi Musa, fakhrajat min indihim munkasiratal qalbi. Akhirnya perempuan itu keluar dari rumahnya Nabi Musa dalam keadaan hati yang hancur dia. Ya saya menanya, emang juga situ Nabi, makanya saya nanya. Lah situ ngomongnya begitu, saya mau nanya sama siapa lagi, saya mau siapa yang mau berlindung. Iya, kayak nyanyi dah tuh jalan tuh, baju 3 celana 3, yang satu jatuh ke tanah. Abah kagak mau pulang kemana? Hancur hatinya, munkasiratal qalbi, hancur hatinya dengar Musa ngomongnya begitu. Akhirnya apa? Panasala Jibril alaihissalam. Akhirnya Jibril turun waqala, dan Jibril berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, ar-Rabbu ta'ala yaqulu laka lima raddatta ataibata ya Musa. Wahai Musa, Allah telah berkata kepadamu melalui saya, dia kata Jibril, kenapa kau tolak perempuan yang taubat itu? Wong dia sudah bertaubat, kau tolak begitu, kau usir dia dari rumah. Amma wajadna syarrun minha, apakah kau tidak pernah mengetahui ada dosa yang lebih jelek dari itu, yang lebih parah lagi dari itu? Ya dikata gitu sama Jibril Musa, apakah kau tidak pernah tahu ada satu dosa yang lebih buruk lagi dari perzinahan, kemudian lahir seorang anak, anaknya dibunuh? Ada yang lebih buruk lagi dari itu. Qala Musa ya Jibril wa man syarrun minha. Kemudian Musa bertanya, wahai Jibril, dosa apa itu yang lebih jelek lagi dari itu? Qala, berkata Jibril, man yatruku sholata amidan muta'amidan. Itu bandingannya. Kata Jibril, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, dan sengaja benar tinggalin sholat. Orang nggak sholat lebih jelek statusnya dari orang berzina, kemudian melahirkan anak dan anaknya dibunuh. Itu sampai begitu ya. Jadi gambaran Musa aja belum sholat ya. Artinya apa? Zaman Nabi Musa belum ada sholat selengkap zaman Nabi kita, syariatnya begitu. Tapi keburukan orang meninggalkan sholat itu begitu, lebih-lebihan dari orang berzina, melahirkan anak, kemudian anaknya dibunuh ya. Nah, kita kan kadang-kadang ada melesetnya juga sholatnya. Masya Allah, ini berat sholat begitu. Tapi benar memang, nanti di hisab itu yang pertama kali ya di sholat ya. Yaumil qiyamah yang pertama kali ditanya itu ya sholat. Yang lain-lain mah nggak ditanya.
Ya fulan, Anda kerja di mana? Di bandara. Ya malaikat. Ngapain Anda di bandara? Kerja. Ya malaikat. Nah, itu mah nggak ditanya. Ya fulan, Anda kerja apa? Dagang cilok. Ya malaikat. Ngapain Anda dagang cilok? Ya dagang. Apa itu cilok? Ulet-ulet. Apa itu ulet-ulet? Nah, emang di sini nggak ada cilok? Ada. Di akhirat. Di sini nggak ada cilok. Makanan apa itu? Makanan para wali itu. Oh. Ada barangnya, coba saya jajalin. Ada. Ini diambil dari kitab Irsyadul Ibad. Tuh. Ya, jadi bandingannya apa? Perbuatan yang lebih buruk daripada berzina, kemudian membunuh anak yang lahir, adalah lebih buruk dari itu meninggalkan sholat, lebih buruk dari itu. Ya, alhamdulillah ya. Nah, itu ada tulisannya. Irsyadul Ibad. Wa hukiya an ba'di salaf annahu dafana ukhtan lahu matat fasaqata minhu qaisun fihi malun fi qabriha. Ini lagi nih. Walam yash'ur bihi hatta sarafa an qabriha. Wa hukiya, dan diceritakan an ba'di salaf, dari sebagian orang-orang terdahulu. Diceritakan zaman dulu annahu, ada seseorang yang dafana ukhtan lahu matat. Ada seseorang yang punya saudara perempuan. Lah saudara perempuannya itu mati, meninggal dunia. Ada seseorang yang punya saudara perempuan dan saudara perempuannya itu mati. Nah begitu dafana ukhtan lahu matat, ketika saudara perempuan yang mati itu dikubur, ini saudara laki-lakinya fasaqatat minhu qaisun fihi malun fi qabriha, dompetnya jatuh ke dalam kuburan. Dia punya saudara perempuan mati, begitu dikubur ya ikut kuburin karena saudaranya, akhirnya mah dompetnya jatuh ke dalam kubur. Ya terus ke kubur sekalian, tapi dia nggak tahu ya. Walam yash'ur bihi, dia tidak tahu bahwa dompetnya jatuh ke dalam kubur itu hatan sorfa an kubriha, sehingga orang-orang yang ikut kuburin semua udah pulang gitu, termasuk dia udah pulang. Tsumma dzakarahu faraja'a ila qabriha fanabishahu ba'daman sarafan nasu. Dan di tengah perjalanan pulang, orang ini ingat, Masya Allah dompet saya tadi jatuh kemana ya? Di dalam kubur itu, kena keuruk ke kuburan. Begitu orang semua udah pada pulang, dia juga udah pulang, saudaranya yang laki-laki, dia ingat di tengah perjalanan bahwa dompetnya jatuh ke dalam kubur dan keuruk. Akhirnya apa? Balik lagi dia ke kuburan ke saudaranya itu yang perempuan. Nah, terus apa? Digali sama dia kuburannya, karena dompet ada duitnya. Nah, dia gali lagi kuburannya setelah orang-orang udah pada bubar pulang, sendirian dia. Begitu dia gali, dapat separuh lah. Fawajadal qabra yasta'ilu 'alaiha nar. Begitu dia gali kuburannya, ternyata apa? Di dalam kuburan itu ada api. Ada apinya yang lagi apa itu? Api kalau menyala apa namanya? Iya, berkobar-kobar. Iya. Wah, bingung dia. Dia mau ambil dompetnya, ternyata dalamnya ada apinya. Akhirnya apa? Fardat turaba ilaiha. Akhirnya dia balik, diuruk lagi tuh, dia takut. Akhirnya kuburannya diuruk lagi sama dia. Waraja'a ila ummihi bakian hazinan. Kemudian dia pulang ke rumahnya. Dia pulang ke rumahnya, dia lapor kepada ibunya, nangis dia. Dia nangis, dia laporan kepada ibunya. Nanya kepada ibunya. Keadaan nangis dan keadaan sedih, hazinan. Faqala, dia bertanya kepada ibunya, ya ummah akhbirini an ukhti wa ma kanat ta'malu. Wahai ibuku, beritahu saya tentang apa sih yang amal apa yang telah diperbuat oleh saudaraku ini yang perempuan. Kata dia tanya kepada ibunya. Nah, ibunya balik nanya, qalat wa ma su'alaka anha. Lah, apa yang kau tanyakan? Itu pertanyaanmu ini apa? Apa yang kau tanya? Ada masalah apa memang? Qala, kemudian dia berkata, ya ummi ra'aitu qabraha yasta'ilu 'alaiha an-nar.
wahai ibuku, aku melihat kuburan saudaraku yang perempuan ini dalamnya api semua yang sedang mau kobar-kobar. Wah, luar biasa. Akhirnya qala, berkata ibunya, fabakat, ibunya nangis dengar begitu. Ibunya nangis dengar begitu. Akhirnya waqalat, dan berkata ibunya begini jawabnya, ya waladi, wahai anakku, kanat ukhtuka tatahawana bis salati wa tuakhiruha an waqtiha. Saudara perempuan itu suka gampangin sholat dan dia suka mengakhirkan sholatnya dari waktunya. Oh ya, luar biasa. Kita sholat asar jam 5:30, gampangnya sholat johor jam 2, sholat johor 2:30. Ini begini aja kuburannya ada apinya ya. Sholat ini masih ini. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Binasa, celakaan bagi orang yang sholat, neraka wail bagi orang yang sholat. Siapa? Alladzina hum, mereka yang lalai dalam sholatnya. Lalai kata ulama, ada yang tidak mengingat kepada Allah ketika sholat, hatinya kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Yang kedua, ulama mentafsirkan orang yang sering nunda-nunda sholat, jadi dia tetap sholat tapi disiksa. Gimana ya? La fahadha halu man yuakhir sholata an waqtiha. Nah, kejadian ini merupakan satu keadaan orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya. Ya, ini adalah bentuk contoh orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya. La fakaifa halu man la yusalli, lalu bagaimana orang yang tidak sholat? Itu orang sholat loh, tapi apa? Sering akhirin waktunya. Begitu saja sudah ada api yang berkobar dalam kuburnya. Lah bagaimana lagi orang yang tidak melakukan, ya orang tidak sholat. Masya Allah. Fanas'alullah ta'ala ayyu'inana alal muhafazati alaiha. Kita meminta kepada Allah supaya Allah berikan pertolongan kepada kami untuk bisa menjaga sholat bikamalatiha fi awqatiha, dengan kesempurnaan pada waktunya. Innahu jawadun karimun raufur rahim. Sesungguhnya Allah zat yang maha dermawan, lagi maha mulia, maha pengasih, lagi maha penyayang. Mudah-mudahan Allah tolongin kita nih, bisa sholat tepat waktu ya. Itu memang berat ya. Orang NU biasa sholat johor jam 2 biasa. Hukiya anna rajulan kana yamshi fil badiyati farafaqahu syaitan yawman. Diceritakan bahwasanya ada seseorang yang berjalan di hutan dan ditemani satu hari oleh setan. Orang nih masuk ke dalam hutan ditemenin setan. Setannya berwujud dan jadi manusia. Walam yusallir rajulu al-fajr, dan dia tidak sholat subuh nih orang ini. Ditemenin sama setan. Dia nggak sholat subuh, wal zuhra dia nggak sholat zuhur, wal asra wal maghrib wal isya dia nggak sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tuh, 5 waktu tuh dia nggak sholat. Temenin sama setan membentuk orang di tengah hutan. Itu. Falamma sara waktu naumi arada rajul ayana ma fahariba syaitanu minhu. Lah ketika seorang itu hendak tidur, maka setan nggak mau nemenin, lari. Setan itu nggak mau nemenin. Ya, bentuk orang. Nah akhirnya si orang ini nanya ya. Orang ini nanya sama setan, dia kan bentuknya orang setan itu. Begitu pas tidur dia kabur. Akhirnya ditanya, faqala rajul lam tahrabu minni. Ente mau kemana kok lari? Itu lam tahrabu minni, kenapa anda kabur dari saya? Kata orang itu. Setan jawab begini, faqala syaitan, maka setan menjawab, inni asaitullah ta'ala fi muddatin umri maratan wahidatan. Saya itu bangkang durhaka kepada Allah seumur-umur hidup saya cuma sekali. Cuma gara-gara disuruh sujud sama Adam saya ogah. Udah itu doang kesalahan saya. La fakuntu mal'unan, begitu aja saya dilaknat oleh Allah. Gitu. Saya disuruh sujud apa sama Allah? Apa fasjudu li Adam. Wasjudu li Adam fasajadu ila iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah nyuruh sujud, malaikat termasuk iblis. Saya disuruh sujud sama Allah kepada Nabi Adam, saya nggak mau sujud.
dan saya sombong karena saya merasa lebih baik daripada Adam. Itu kesalahan saya satu seumur hidup saya, itu pun saya dilaknat oleh Allah. Wa anta asaita fil yaumi khamsa maratin. Lah Anda saya lihat sehari 5 kali berbuat salah sama Allah. Itu terus bayang subuh kagak, johor kagak, asar kagak, maghrib kagak, sampai isya juga kagak. Akhirnya tuh setan takut, fa akhafu minallah ayyadhuba 'alaika wa yuqahhiraka wa yuqahhiruni ma'aka bisababi ihsanika. Kata si setan, saya takut Allah murka kepadamu dan Allah mengancam saya dan juga mengancammu sebab apa? Sebab kau durhaka kepadanya. Setan aja malah takut sama orang nggak sembahyang. Artinya mah gua nih yang udah jelas-jelas bakal masuk neraka, ditangguhkan siksaku nanti di neraka. Gua takut, salah gua cuma satu, gak sujud sama Adam, karena Allah perintahkan saya untuk sujud kepada Adam. Ya, saya aba wastakbar, saya gak mau dan saya sombong. Ya Allah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api sementara kau ciptakan si Adam itu dari tanah. Bagaimana mungkin saya sujud sama orang makhluk yang aku lebih bagus daripada dia? Itu doang salah saya. Dilaknat saya sampai hari kiamat. Laan ente, johor kagak, subuh kagak, asar kagak, maghrib, isya kagak juga. Gua agak berani dah deketin lu lagi dah. Lu lebih parah dari gua berarti. Itu setan pikir gitu, setan pikir. Bukan ya, sampai takut setan sama dia nih. Lebih-lebihin gua kalau begitu malah. Ya. Fa khafu minallahi ayyadhuba 'alaika. Saya takut kepada Allah, Allah akan murka kepadamu. Wa yuqahhiruni wa yuqahhiruka apa? Wa yuqahhiruni ma'aka bisababi isyanika. Saya takut Allah murka. Qahrun itu maksa, marah, nyeksa, marah terus nyeksa, itu qahrun namanya. Menyiksa dalam keadaan marah, menyiksa kamu dan menyiksa saya bareng berdua. Dan disebabkan karena apa? Dosamu. Baru kali ini nih, ada setan buka kartu deh. Ternyata lu lebih sadis lagi manusia timbang gua. Iya, makanya makhluk zaman dulu tuh luar biasa. Nabi Adam salahnya satu, taubatnya 40 tahun nangisnya. Setan salahnya satu, ya enggak? Tapi dilaknat. Nah, manusia salahnya 5, sehari nggak sholat, itu masih santai ya. Iya, luar biasa. Ini buat gambaran ya. Ada orang nggak sholat, waduh, setan aja udah. Setan takut sama dia. Ya. Nggak bisa bayangin gitu kata setan. Saya nggak bisa bayangin dah. Salah saya cuma satu, dilaknat sampai hari kiamat. Plus itu salahnya 5. Ini sehari ini belum besok. Bagaimana urusannya itu? Waduh, lebih parah lagi dulu dari gua dah. Gua agak temenin juga, lu udah jadi teman gua ntar di sono. Udah coba biarin, jangan digodain ya. Kalau kata setan yang lain gak usah digodain. Begitu dia pulang laporan sama teman-teman, setan juga lah orang begitu lu godain. Cuma lu kagak godain lu bakal teman kita dari sono. Ya, kayaknya mah bareng dibakarnya begitu sampai selama-lamanya. Gitu. Ya. Nah, ada begitu, ada itu begitu. Setan sampai takut temenin dia. Jadi perhatiin, subuh nggak sholat, tak kali johor nggak sholat, kan seneng tuh setan. Masuk johor nggak sholat, masuk waktu asar nggak sholat, masuk maghrib nggak sholat, sampai isya nggak sholat juga. Di situ setan mulai mikir tuh, jangan ngantuk lelah di dalam mulut aja tidur, kalau mau nemenin aja kabur. Orang tuh bingung, ente mau kemana, ngapain lari? Waduh, bener-bener dah lu dah, kalau gak sanggup dah berteman sama lu dah, kata setan itu. Iya. Itu balik. Ini mau jadi lu yang ngajak neraka bukan gua. Itu. Ya kalau udah, ya setan kan dari zaman dulu ngajak neraka. Nah begitu ada contoh begini, pusing dia akhirnya. Waduh, ternyata manusia model begini angel. Di kitab Duratun Nasihin.
yuhka anna ba'dal akabiri raqibal bahra fara'a samaka yaqulu ba'dahu ba'dan. Diceritakan ada sebagian para pembesar ya, raja-raja, orang-orang penting. Diceritakan sebagian orang-orang pembesar itu satu hari naik perahu di laut, kemudian para pembesar raja-raja itu melihat ikan di lautan itu saling memakan, antara satu dengan yang lainnya saling memakan itu ikannya. Itu di laut dilihat begitu. Akhirnya apa? Fatawahama annal qahta waqa'a fil bahri. Akhirnya para pembesar itu mikir begini, oh berarti telah terjadi apa? Telah jadi apa itu? Paceklik. Di laut ini telah terjadi paceklik. Iya, ibarat kita nih apa gagal panen, larang pangan gitu di laut. Ya buktinya apa? Artinya sudah tidak ada yang dimakan lagi oleh ikan, sampai-sampai antar sesama ikan saling memakan. Ya gitu ya di laut. Mikir-mikir si penggede-penggede raja-raja, orang-orang penting ini melihat begitu. Oh, kelihatan di laut ikan saling memakan. Akhirnya dia pikir begitu. Setelah dia berpikir begitu, fahatifa bihi hatifun. Ada suara yang berkata kepada dia. Biasa kalau hati pun tuh bisikan, dan itu kadang benar bisikannya. Ada suara yang terdengar oleh telinganya para pembesar itu. Dikasih tahu begini, innahu qad syariba minal bahri rajulun tarikus salati. Ada suara yang berbicara begini, ini di laut ikan saling memakan. Ceritanya ada apa? Seseorang yang minum air laut. Nah orang itu orang yang tarik ke sholat, orang yang nggak sholat. Jadi ada orang nggak sholat, main ke laut, pinggir laut, terus dia minum air laut. La falama alima malu hatal ma'i fazafahu min famihi. Ketika dia tahu air laut itu asin, maka dia lepahin tuh air. Ya, dia lepehkan dari mulutnya, fawaqa'a al-qahtu fil bahri min najasati famihi. Nah air yang dilepahin itu ke laut lagi, itulah yang menjadikan apa? Menjadikan paceklik di laut itu disebabkan najis mulutnya orang yang tidak sholat itu. Oh sampai begitu orang nggak sholat, wow aja kacau ikan. Wa fi nasihati li Naisaburi rahimahullah taala. Di dalam kitab An-Nasha karangan Imam An-Naisaburi, Syekh An-Naisaburi rahimahullah taala, dikatakan di dalam kitab An-Nasha, anna rajulan rawada imra'atan an nafsiha fa akhrajat zawjaha bidzalik. Di kitab sana, dari kitab An-Nasha karangan Imam An-Naisaburi dikatakan ada seseorang yang merayu perempuan. Ini orang ngerayu istri orang ya, ngerayunya sampai ngajakin tidur berzina. Ada seseorang yang merayu istri orang atau perempuan, istri orang ingin sampai apa? Tidur kepadanya. Lah akhirnya si perempuan ini ngadu kepada suaminya. Fa akhbarat zaujaha bidzalik. Si perempuan ini mengadu kepada istri, kepada suaminya, wahai suamiku, ini ada orang begini modelnya, ngerayu-ngerayu saya, dia senang sama saya sampai ngajakin tidur. Faqala, maka berkata suaminya, faqala, maka berkata zaujuha, suaminya ngomong begini akhirnya, quli lahu salli khalfa zauji arba'ina sabahan. Ya sudah kalau begitu kau sampaikan kepada orang itu, kata suaminya, bilang sama orang itu, nggak apa-apa kamu kalau mau berzina dengan saya, tapi syaratnya apa? Sholatlah kamu di belakangku nanti. Artinya nanti yang imamin suaminya, sholat di belakangnya dia selama 40 hari, 40 subuh ya, 40 hari ya, 40 hari ya, terus pokoknya 40 hari ya. Lah untuk memenuhi keinginan hasratnya, orang itu mau diajak sembahyang sholat jamaah selama 40 hari gitu. Ini orang per-peran ngerayu istri orang, ngajakin tidur,
istrinya ngadu kepada suaminya, kata suaminya bilang kepada orang itu nanti ajak sholat, nggak apa-apa kamu bisa tidur dengan saya, tapi syaratnya sholat jamaah sama saya 40 hari gitu. Fa'ala sumada'at ila nafsiha. Kemudian orang itu mau fa'ala, maka dia kerjakan sumada'athu ila nafsiha gitu. Nah setelah 40 hari dia melakukan sholat jamaah bersama dengan suaminya, si perempuan itu akhirnya apa? Si perempuan itu ngetes, ya udah kalau kamu sekarang mau dengan saya, ayo kita tidur. Udah 40 hari nih sholat jamaah. Apa jawabnya orang itu? Faqala inni tubtu ilallahi azza wa jalla, saya bertobat kepada Allah azza wa jalla. Itu nggak jadi itu. Fa'akhbarat zaujaha, akhirnya si perempuan itu mengabarkan kepada suaminya bizalik, tentang pertaubatan orang itu. Faqala, maka suaminya berkata, sadaqallahu qauluhul haqqu gitu. Maha benar Allah dengan firman-Nya yang benar. Mana firman-Nya? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Fahisyah keji itu, zina keji, kemungkaran kekejian. Tapi dengan sholat benar itu terkendali sehingga sampai orang itu tobat. Tapi ini butuh waktu 40 hari loh. Itu. Jadi betul-betul setelah dia sholat jamaah selama 40 waktu, 40 hari dia sholat. Wah itu sampai benar-benar taubat dia kepada Allah. Sholatnya. Sholat kita kan enggak, makanya orang sholat 40 waktu ya, selama 40 hari 5 waktu selama 40 hari jaminannya surga ya. Namun berat itu begitu doang juga, jadi 40 hari jamaah, sholat jamaah sama kayak nganjurin begitu, berat itu berat ya, nggak segampang itu. Kadang sakit apa, udah sakit tuh gimana dah, meriang, pilek ya. Lah iya, batal ngulang lagi dari awal itu, nggak bisa itu, mesti ngulang lagi. Nah ini ada lagi contohnya. Makanya susah ladun itu, nggak sembarang orang bisa ya. Wafil ladunni kalau wafi ladun itu sedikit ya. Allah berikan kepada orang hambanya. Hukiyah diceritakan anak Isa alaihi salatu wassalam, diceritakan bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam safar yauman. Nabi Isa diceritakan bahwasanya pernah satu hari beliau musafir, bepergian. Fara'a qauman ya'buduna Allah ta'ala bil jaddi was sa'i. Nabi Musa satu hari bepergian dan beliau melihat ada sekelompok orang kaum yang menyembah Allah dengan sungguh-sungguh, was sa'i, dan ya ya melakukan itu dengan sungguh-sungguh, sholat ibadah itu. Wa hum yajtami'una fi makanin 'ali. Mereka itu ada di daerah yang tinggi, di perbukitan. Nabi Isa nih. Fasalama alaihim. Kemudian Nabi Isa mampir ke kampung itu. Dia melihat ini orang luar biasa, tinggal di pegunungan, tapi sholatnya benar-benar, ibadahnya sungguh-sungguh. Nabi Isa mampir tuh. Begitu mampir, fasalama, Nabi Isa mengucapkan salam alaihim atas kaum itu. Wajalasa, dan Nabi Isa duduk fima bainahum, di antara mereka, perkumpulan mereka. Nah terus fara'a indahum katsira min at-ta'ami wa syarabi al-khalis wal fawakih al-mutanawwa'ati. Nabi Isa melihat pada mereka, pada kaum itu ada banyak makanan, minuman yang murni ya, asli. Kemudian wal fawakih, dan buah-buahan al-mutanawwa'ati yang macam-macam jenisnya. Terus pokoknya daerahnya subur, makmur, apa aja ada. Makanan, minuman, semuanya ada. Wal auladi wa zaujati al-hisani, kemudian mereka juga punya anak, punya istri, cakep-cakep anaknya, istrinya juga cakep-cakep di daerah itu.
kayak gitu ya. Fanadzara Isa alaihi salatu wassalam fara'a qaryatahu musayyanatan bitamami sinati allati la taqbalu lasfa. Kemudian Nabi Isa berpikir dan Nabi Isa melihat desa mereka itu desa yang bagus, masih musayyanatan bitamami sinati, jadi sempurna gitu, sempurna keadaannya, pokoknya luar biasa, cakep, bagus, indah, adem, semuanya ada. Latak luas nggak bisa disipatin lah, pokoknya sempurna cakepnya, luar biasa indahnya kampungnya itu, kampung itu. Ya, itu Nabi Isa pernah mampir di daerah itu, dan mereka itu ahli ibadah, pada ibadah semuanya. Sumadzahab Isa alaihissalam anhum, kemudian Nabi Isa meninggalkan mereka. Nah, satu saat ya, beberapa tahun kemudian tsumma raja'a ba'da zamani ila zalikal makan. Beberapa tahun kemudian Nabi Isa datang lagi ke situ, pengen nengokin lagi. Fara'ahum kulluhum qad halaku ma'auladihim wa zaujatihim. Nah, setelah Nabi Isa kembali lagi ke situ, Nabi Isa melihat semua yang mereka punya, anak istri semuanya acak-acakan, hancur berantakan. Ya, wa qaryatuhum qad inhadamat. Itu kampung mereka, desa mereka tuh hancur. Ya, panas, gersang, rumah hancur, anak-anaknya udah jelek-jelek, dilihatnya bini juga pada belepotan, semuanya udah acak-acakan. Iya, sampai-sampai apa? Fata'ajjaba Isa alaihi salatu wassalam, sampai Nabi Isa merasa heran. Fata'ajjaba Isa, maka heranlah Nabi Isa alaihi salatu wassalam min halihim, apa, dengan keadaan mereka kaum itu. Fanada wa qala, kemudian Nabi Isa kemudian memanggil dan berkata, apa? Nabi Isa berdoa kepada Allah, ya Rabbi bi aisya'in halaku ataraktu salata wa ta'ata. Nabi Isa munajat kepada Allah, wahai Tuhanku, bi aisya'in halaku, dengan sebab apa mereka ini binasa, ini kampung, daerah yang sangat indah, sejuk, banyak buah-buahan, minuman, makanan semuanya enak, penduduknya ramah, ibadahnya kuat. Kemudian apa? Kemudian anak-anak mereka cantik-cantik, ganteng-ganteng, istri-istri mereka gue cakep-cakep. Kok sekarang begini semuanya? Pada cemong, black banget, luka pada hitam, gigi pada kuning, hitam, kampungnya rusak, panas. Ini apa, ada tukang ngelas pulang kampung? Bagaimana nih pembangunan ini? Apakah mereka ataraku sholat atau taat? Apakah mereka sudah tidak sholat dan sudah tidak taat lagi kepada Engkau, wahai Tuhan? Kata Nabi Isa. Faqala Allah Ta'ala, kemudian apa? Nanyanya nggak sama orang kampungnya, Isa langsung nanya sama Allah, munajat sama Allah. Akhirnya dikabarin sama Allah. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berkata kepada Nabi Isa, bukan itu masalahnya, mereka itu hancur-hancuran kampungnya, penduduknya. Walakin qad marra alaihim tariqus shalat. Perkaranya adalah dulu pernah ada orang yang enggak pernah sholat datang ke kampung ini. Wa ghassala bima'ihim wajhahu, dia basuh mukanya di kali ini nih. Dia mampir ke kali, dia basuh mukanya di kali itu. Fa waqa'at ghusalatuhu ala aradihim, kemudian jatuhlah air basuhannya itu ke buminya kampung itu. Wadiyarihim, lari ke desa-desa kampung itu. Dari situlah fadzalika halaku, kampung itu binasa, rusak berantakan. Orang nggak sembahyang itu, cimukan uang di kali. Apalagi di Gandok sekarang orang pada berendam bulan Muharram, habis itu. Yang berendam juga korupsi, pejabat. Orang nggak sholat sampai gitu. Alam aja hancur, rusak gara-gara dia. Perkaranya sepele. Ya harusnya begitu. Ya, air sumur kita kering ukurannya. Klaim bocor. Iya, bahaya itu. Iya, kalau alam aja rusak, ini kan yang datang nggak banyak orang ya. Itu aja. Jadi kalau kita majalisannya ya, 2 tahun kemudian Nabi bisa kembali lagi ke situ, dalam 2 tahun lo hancur semuanya. Itu rusak semuanya alamnya. Gara-gara dia itu orang
nggak mandi, cimuka doang padahal itu. Ya, cimukanya di kali, jadi airnya ngalir ke semua pedesaan kampung situ, habis semua. Padahal mereka ahli ibadah, semangat dalam ibadah, bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah, berkah kampungnya karena mereka bersyukur, semuanya ibadah, bersyukur. Ya, makanan banyak, apa aja banyak, minuman banyak, macam-macam, mutanawa'atun, buah-buahan apa aja ada. Hancur cuma gara-gara satu orang pernah main dan orang itu tidak sholat, dia main buka basuh mukanya di situ, dan fawaqa'at musalatuhu, air basuhan mukanya jatuh ke kali itu kemudian ngalir ke seluruh kampung, habis itu hancur kampung. Ya.